Tribuners, senangnya Ratu Jati kembali menemani Anda di live travel update Selasa 22 Februari 2022. Meski weekend masih jauh ya Tribuners, Ratu sudah menyiapkan sederet rekomendasi destinasi wisata di berbagai kota di Indonesia. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di beberapa daerah, inilah live travel update selengkapnya. Baik Tribuners, untuk rekomendasi pertama Ratu akan memberikan rekomendasi kuliner. Nah, kafe biasanya menjadi tempat favorit di berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai orang dewasa. Tapi cukup jarang Tribuners Cafe yang menyediakan arena untuk berolahraga dan bermain untuk anak. Nah, bila Anda mencari kafe dengan fasilitas tersebut, Anda bisa berkunjung ke Depok, tepatnya ke Semut Cafe and Eatery. Ada lahan untuk bermain basket hingga playground yang bisa digunakan. Konsepnya juga outdoor dengan tema garden Tribuners, jadi dijamin akan makin bikin nyaman buat Anda yang ingin healing Tribuners. Sudah ada Muhammad Dipa dari Warta Kota yang sudah siap menyampaikan rekomendasinya. Silakan Dipa, selamat sore. Sore rekan Ratu dan Tribuners. Baik, Dipa boleh disampaikan soal fasilitas dari Semut Cafe and Eatery ini? Ya. Baik, rekan Ratu, bahwa di Semut Cafe and Eatery ini memang menyajikan fasilitas untuk area olahraga dan area playground untuk anak. Untuk di area olahraga itu ada lapangan untuk bermain basket dan juga disediakan satu set meja pingpong. Sedangkan untuk di area playground, anak-anak bisa bermain aneka permainan seperti perosotan, lalu ayunan dan berbagai macam permainan anak lainnya. Seperti itu, Ratu. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan soal konsep dari Semut Cafe and Eatery ini. Boleh disampaikan lebih detail lagi soal konsepnya, Dipa? Oke, baik rekan Ratu. Untuk konsepnya sendiri, kafe ini memang konsepnya outdoor, dan di sekelilingnya memang terdapat beberapa pepohonan dan mengusung tema garden. Jadi pengunjung bisa menikmati makanan sekaligus healing untuk melihat hijaunya pepohonan di sekitar keliling kafe. Seperti itu, Ratu. Baik, karena ini merupakan cafe and eatery, jadi selain tempat tentunya makanan dan minuman jadi hal yang utama ya, Dipa. Boleh disampaikan untuk menu yang dijual di sana ada apa saja dan harganya di range berapa? Silahkan Dipa. Ya, baik rekan Ratu. Untuk menu apa saja yang ditawarkan di Semut Cafe and Eatery ini, beragam macam menunya tentu saja. Ada Indonesian food dan juga Western food. Untuk yang Indonesian food seperti ayam bakar taliwang, sop iga, soto betawi, dan masih banyak yang lainnya. Sementara untuk yang Western food, banyak juga ragamnya seperti burger, pizza, steak, dan beberapa menu lainnya. Kalau untuk menu minumannya, terdapat beberapa minuman kopi, non-kopi, ice blend, dan juga untuk yang dessertnya ada Korean cake dan cake kecil yang ada di dalam jar. Seperti itu. Baik, terakhir Dipa, untuk lokasi kafenya mungkin bisa disebutkan ya alamat dan lokasi tepatnya serta jam operasionalnya. Oke, untuk lokasinya kafe ini berada di Jalan Radar Baru Ujung nomor 5051 Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Lokasinya memang berada di dalam komplek Hankam, di dalam perumahan Lembah Ciliwung, di kawasan komplek Hankam tersebut. Tidak jauh dari komplek tersebut, memang agak masuk ke dalam, tapi cukup bisa dicari, cukup terjangkau aksesnya. Seperti itu, Ratu. Baik, untuk jam operasionalnya, Dipa? Untuk jam operasional, restoran kafe ini buka dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Namun karena saat ini di Depok berstatus PPKM level 3, maka jam tutupnya dimajukan menjadi jam 9 malam. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Dipa atas rekomendasi lokasi kulinernya ya, Tribuners. Dan tadi Dipa juga sempat berbincang dengan marketing manager Semut Cafe and Eatery, Ade Cika. Berikut liputannya untuk Anda. Aku jelasin brief aja nih tentang Semut Cafe and Eatery. Jadi kita ini sebenarnya family resto. Jadi kita di sini tuh
konsepnya tuh garden. Jadi kita menyediakan playground buat anak-anak, terus ada lapangan basket juga, lapangan tempat pingpong gitu. Jadi kita nggak cuma makan tapi juga bisa bermain di sini untuk keluarga yang bawa anak-anak gitu. Terus ini kita di sini lokasinya tuh hidden, terpencil juga. Jadi biar jauh lah dari kota, kebisingan kota gitu. Jadi di sini tuh bisa refreshing karena lokasinya yang hidden juga gitu. Nah, fasilitas apa sih Kak yang ditawarkan di Semut Coffee and Eatery ini? Kita tuh ada private room. Di private room itu ada karaoke. Nah, sekarang kita lagi di private room nih. Jadi ada fasilitas karaoke-nya. Terus tadi saya bilang ada lapangan basket juga, main pingpong free semuanya, sama ada playground untuk anak-anak, ada perosotan, ada ayunan gitu. Nah, kalau untuk dari menunya sendiri seperti apa Kak? Menu itu kita beragam, ada westernnya, ada Indonesianya, ada dessert juga. Oke, bisa disebutkan contohnya seperti apa menunya? Kita tuh sekarang yang favorit itu dari dessertnya ada Joy in a Jar, itu cake dimasukin ke jar gitu. Terus westernnya juga ada yang favorit tuh burgernya, sekarang lagi rame lah di customer kita gitu. Sama kalau untuk Asian foodnya, Indonesian foodnya itu kita ada ayam taliwang khas Lombok. Oke, siap. Nah Kak, untuk ya kapasitas dari Semut Coffee and Eatery ini berapa Kak? Kita kapasitasnya 250 orang sampai 300 max. Oke. Kalau untuk operasional? Operasional biasanya sebelum PPKM dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Oke. Kalau untuk saat ini? Kalau saat ini sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam ya. Kenapa sih Kak namanya kok Semut Coffee and Eatery? Nah, sebenarnya lucu nih filosofinya, karena kita lokasinya yang di dalam-dalam juga, misal lewat gang kecil, jadi lewat gang semut lah istilahnya gitu. Jadi kita ambil juga nama yang terkesan Indonesia gitu, jadi semuanya gitu, jadi terkesan jadul. Batik menjadi warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia, Tribuners. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki corak batik khas masing-masing. Kalau Tribuners berkunjung ke Belitung, Anda bisa mampir ke Galeri Batik Hadinoto untuk melihat koleksi batik dengan berbagai motif dan warna. Selain bisa berbelanja, Tribuners yang datang juga bisa melihat langsung proses pembuatan batik tulis. Ada yang spesial Tribuners dalam semangat menyambut gelaran Development Working Group atau di DWG G20 di Belitung. Galeri batik ini menciptakan motif batik kreasi logo G20 dan motif khas Hadinoto. Wah, keren ya Tribuners. Seperti apa motifnya? Sudah ada Adelina dari Pos Belitung di sana. Selamat sore, Adelina. Selamat sore, rekan Ratu. Baik, Adelina, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai kreasi yang dilakukan oleh Galeri Batik Hadinoto ini? Silahkan, Adelina. Baik, Ratu dan Tribuners, meskipun sektor usaha batik ini menjadi salah satu yang terdampak pandemi, tetapi pelaku UMKM Batik Hadinoto tidak lantas menyerah. Mereka justru berkreasi menciptakan batik dengan motif-motif kekinian yang sesuai perkembangan Belitung. Satu di antaranya membuat kreasi batik tulis bermotif logo G20 yang dikombinasikan dengan motif khas Batik Hadinoto. Ini dilakukan sebagai semangat dari pelaku UMKM tersebut menyambut gelaran Development Working Group atau DYG dari G20 yang rencananya akan diadakan di Belitung pada September 2022 mendatang. Motif logo G20 ini dipadukan dengan motif khas Hadinoto yang banyak menonjolkan potensi keindahan pesisir pantai Tanjung Pelayang, Belitung yang tak jauh lokasinya dari galeri ini. Misalnya ada batik bermotif ketam Kelemango, motif udang, kerang, kemudian juga batu Garuda hingga motif mercusuar Pulau Lengkuas, Ratu. Baik, kemudian boleh diceritakan sejak kapan Galeri Batik dari Hadinoto ini ada di Belitung, Adelina? Baik, Ratu. Galeri Batik Hadinoto ini memang terbilang baru, yakni dibuka pada 2018 lalu. Pemilik Galeri Batik, yakni Erna Ningsih, mengatakan ide membuat Galeri Batik ini dilandasi kecintaannya terhadap batik. Batik juga telah menjadi hal akrab dalam hidupnya,
karena ia pernah tinggal di kampung batik di Solo. Dan ketika pindah ke Belitung, wanita asal Solo ini pun melihat potensi usaha batik bermotif khas Belitung. Dan melalui usahanya ini, ia juga ingin mengajak masyarakat Belitung mencintai batik dan dapat menjual batik dengan harga yang bersahabat. Kemudian, Adelina, berdasarkan informasi yang saya dapat, di galeri batik ini pengunjung juga bisa belajar langsung membatik begitu. Boleh dijelaskan seperti apa tentang belajar membatik di galeri ini? Baik Ratu dan Tribuners, selain bisa membeli kain atau baju atau aksesoris batik juga oleh-oleh lainnya, pengunjung yang datang ke galeri batik yang berada di Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung ini juga bisa menyaksikan atau bahkan belajar proses membuat batik tulis. Dan di sini juga kita bisa melihat proses dari mulai menggambar pola, mencanting, hingga proses pewarnaan batik. Tentunya bagi Tribuners yang penasaran ingin mencanting batik tulis bermotif khas Belitung, bisa langsung datang ke Galeri Batik Hadinoto, Ratu. Baik, terima kasih Adelina untuk informasi dan juga rekomendasi lokasi wisata sekaligus belanja oleh-oleh ya di Belitung. Tadi Adelina juga sempat berbincang dengan pemilik dari Galeri Batik Hadinoto, Erna Ningsih. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi awal mula saya tertarik untuk berjualan batik, untuk membuat galeri batik yang ada di Belitung ini, awal mulanya karena kecintaan terhadap batik. Saya suka memakai batik. Saya koleksi batik, itu batik motif mana aja saya koleksi. Begitu saya tinggal di Belitung ini, saya melihat potensi yang besar untuk bisa dikembangkan di Belitung, makanya saya membuat galeri batik. Dan tujuan saya membuat galeri batik di sini untuk mengajak masyarakat untuk mencintai batik. Habis itu biar bisa menjual dengan harga yang baik, harga yang tidak terlalu mahal. Dan itu memang benar-benar merupakan suatu kebanggaan daerah bisa memproduksi batik sendiri. Motif khas dari Hadinoto itu pertama menonjolkan motif khas pesisir pantai Tanjung Kelayang. Nah, di situ menunjukkan flora dan fauna khas Belitung. Contohnya motif ketam Kelemangu, motif parang udang, kemudian kalau daunnya itu motif ketapang pasir, motif ketakong. Itu saya munculkan di situ. Tidak ketinggalan karena Belitung diakui dalam UNESCO Global Geopark, saya menciptakan motif batu Garuda dalam satu rangkaian dengan Pulau Lengkuas. Motif Jutanti sendiri karena semangat dari Galeri Hadinoto menyambut Jutanti di bulan September nanti, kita antusias, kita tidak lantas menyerah, tidak lemas, tetapi kita tetap semangat menciptakan motif baru, motif Jutanti. Logonya kita kombinasikan dengan motif khas Hadinoto, yaitu motif ketapang pasir, motif kerang, motif saham. Kita ke Kalimantan Barat, Tribuners. Saat ini di Kabupaten Kapuas Hulu sudah ada sebuah gedung yang digunakan untuk promosi kerajinan. Gedung ini dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Tribuners. Ada banyak sekali hasil produk pengrajin yang ada di sini, mulai dari batik, kain tenun, anyaman, dan masih banyak lagi. Selengkapnya sudah ada Sahirul di sana. Selamat sore, Sahirul. Sahirul, boleh disampaikan sudah adakah produk pengrajin khas Kapuas Hulu yang sudah dipatenkan begitu oleh pemerintah? Silakan Sahirul. Oke, terima kasih Ratu, rekan saya, dan selamat siang Tribunnews. Ya, kembali saya melaporkan bahwa saat ini Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sudah ada bangunan baru, ya, gedung baru khusus untuk mempromosi hasil kerajinan para pengrajin untuk dijual belikan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, tentunya dengan adanya tempat ini bisa menjadi salah satu promosi hasil produk karya para pengrajin khas Kabupaten Kapuas Hulu, Ratu.
Baik, kemudian ya, baik Sahirul, kemudian boleh disampaikan juga untuk produk pengrajin yang dijual di lokasi ini akan dipasarkan kemana saja? Oke, nah hasil produk pengrajin di Kabupaten Kapuas ini yang ditampung di gedung pusat promosi kerajinan ini nanti akan dijual di Malaysia, karena ini salah satu persiapan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat untuk ekspor ke Malaysia, karena memang bulan 3 nanti atau Mei awalnya akan dibuka PLB atau pos lintas batas di perbatasan Indonesia Malaysia, sehingga ini perlu ada persiapan khusus supaya hasil produk para pengrajin kita di Kapuas Hulu bisa kembali menjual hasil khas produk-produk yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ke negara Malaysia, Ratu. Baik, kemudian selain bisa memasarkan produknya hingga ke luar negeri begitu, adakah harapan lain dari pemerintah dan juga pengrajin di Kapuas Hulu, Sahirul? Ya, tentunya dengan adanya keseriusan dari pemerintah kita dalam mengembangkan atau mendukung para pengrajin kita di wilayah Kapuas Hulu, tentunya harapan dari pemerintah maupun dari pengrajin sendiri bahwa salah satu di antaranya adalah untuk mengembang perekonomian, terutama para masyarakat kita, khususnya di pengrajin tersebut yang memang sejak adanya pandemi COVID-19 memang PLB di perbatasan Indonesia Malaysia wilayah Kabupaten Kapuas memang ditutup, tidak ada akses aktivitas di sana, sehingga memang dengan semangat baru ini pemerintah terus mendorong para pengrajin agar terus bekerja dan hasil produknya bisa kembali dijual ke Malaysia, sehingga itu harapannya tentunya dengan perekonomiannya makin tetap bagus di wilayah perbatasan, Ratu. Kemudian Sahirul, terakhir ini untuk wisatawan yang datang ke Kapuas Hulu begitu, apakah tetap bisa untuk mampir ke gedung ini dan membeli beberapa oleh-oleh dari sana, Sahirul? Ya, baik Ratu, memang salah satu untuk menjual produk hasil kerajinan atau pengrajin di wilayah Kapuas Hulu, salah satunya adalah himbauan pada saat peresmian gedung tersebut, himbauan dari Bupati bahwa supaya setiap tamu yang datang di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu atau di perbatasan Indonesia Malaysia itu wajib untuk dibawa ke tempat tersebut, sehingga produk-produk itu bisa menjadi oleh-oleh tamu-tamu kita yang datang ke Kapuas Hulu, Ratu. Baik, terima kasih Sahirul atas informasinya, dan juga untuk Anda Tribuners yang hendak berlibur ke Kapuas Hulu bisa mampir-mampir ke gedung ini ya untuk berbelanja oleh-oleh. Terima kasih Sahirul. Tribuners tahu dong Sungai Mahakam? Sungai Mahakam ini merupakan salah satu sungai terbesar yang berada di Indonesia. Untuk Anda yang ingin menikmati pesona keindahan Sungai Mahakam, Anda bisa mencoba wisata susur sungainya, Tribuners. Sudah banyak kalangan yang datang dan mencoba, mulai dari masyarakat, pejabat, hingga kalangan seniman, artis, bahkan wisatawan luar negeri. Selain susur Sungai Mahakam, juga ada family trip sampai ke hulu Sungai Mahakam dan ke Kampung Dayak. Tampaknya seru sekali ya, Tribuners. Sudah ada Nefrianto di sana. Selamat sore, Nefrianto. Selamat sore, rekan Ratu. Baik, Nefrianto, bisa dijelaskan soal wisata susur Sungai Mahakam dan sejak kapan wisata ini sebenarnya mulai ada? Silahkan, Nefrianto. Ya, rekan Ratu dan Tribuners, wisata susur Sungai Mahakam ini merupakan wisata yang merupakan terobosan dari alat transportasi sungai yang sudah ada sejak dahulu kala ya, sejak lama. Ada kapal ketinting, kemudian ada juga kapal berlantai 2 yang digunakan biasanya dari kota Samarinda menuju pedalaman atau hulu Sungai Mahakam, dan juga digunakan perjalanan untuk menyeberang kota Samarinda, karena kota Samarinda ini kan
ada Samarinda seberang juga kota Samarinda sendiri. Dan susur Sungai Mahakam ini idenya dari para pengusaha, juga ada seorang entrepreneur sendiri ya, juga dulu mantan jurnalis, yang mengembangkan wisata susur Sungai Mahakam ini menjadi wisata mandiri sejak tahun 2018. Kemudian ia bersama pengusaha kapal yang dulunya melayani perjalanan ke hulu Sungai Mahakam dan sekitarnya. Karena minat perjalanan hulu Sungai Mahakam juga berkurang karena adanya transportasi darat yang lebih baik, sehingga pada 2018 itu diciptakanlah dan eksislah wisata susur Sungai Mahakam yang pelabuhannya ada di sekitar Pelabuhan Sungai Kunyang maupun Pelabuhan Pasar Pagi di Kota Samarinda. Rekan Ratu. Baik, kemudian boleh disampaikan untuk tarif agar bila Tribuners nih ingin mencoba wisata susur Sungai Mahakam, Nefrianto. Ya, Tribuners dan rekan Ratu, untuk tarif sendiri untuk anak-anak itu 25.000, itu di atas 5 tahun itu 25.000, kemudian untuk dewasa itu 50.000. Dan dipusatkan sekarang itu ada dermaga wisatanya sendiri, yaitu di dermaga Mahakam Hilir, Jalan Gajah Mada, kawasan Kota Pasar Pagi. Dan itu biasanya dinikmati pada saat weekend ataupun hari-hari tertentu yang kemudian ada kesepakatan untuk ke jalur trip itu sendiri. Karena tuh. Kemudian Nefrianto, tadi kan disebutkan ya bahwa wisata susur Sungai Mahakam ini memberikan pesona keindahan yang luar biasa. Boleh disampaikan dan digambarkan begitu, apa saja sih keindahan yang bisa kita nikmati ketika kita melakukan susur Sungai Mahakam? Iya, Tribuners, Sungai Mahakam sendiri kan kita ketahui sebagai sungai yang salah satu sungai yang besar ya di Indonesia, dan juga salah satu sungai yang terpanjang juga di Indonesia. Jadi kalau melihat Sungai Mahakam sendiri, bisa dikatakan mayoritas yang melaksanakan dan sudah merasakan trip Sungai Mahakam itu sendiri, baik dari domestik, lokal, dari luar Samarinda dan sekitarnya, bahkan luar negeri, itu menyatakan takjub dengan suasana dan keindahan Sungai Mahakam. Kemudian yang disajikan sejak berlayar dari dermaga Mahakam Hilir, Kota Samarinda, itu pengunjung maupun wisatawan itu dibawa untuk berlayar menuju ke arah Kecamatan Sambutan, masih Kota Samarinda juga. Di situ melewati kawasan pemandangan pelabuhan, kemudian ada Masjid Raya, kemudian ada juga kawasan perkotaan, perhotelan, kemudian menuju ke jembatan Mahkota 2 yang dulunya namanya jembatan Mahkota 2, sekarang jadi jembatan Ahmad Amin. Kemudian setelah itu lewat sedikit bisa melewati bawah jembatan itu, kembali lagi melewati kawasan kota Samarinda, yakni di kawasan kantor gubernur, kemudian bisa lihat pemandangan masjid di belakang kantor Pemprov itu, yaitu Masjid Nurul Mukminin, yang letaknya itu berdekatan dengan gereja katedral, dan itu membuat suatu pemandangan wisata religi ya. Jadi tambahan wisata religi yang tampak indah karena berdekatan antara masjid dengan gereja. Kemudian ada kantor gubernur, kawasan tepian Sungai Mahakam, perkantoran Markas Korem, kemudian ada Masjid Islamic Center Baitul Mutakin, dan ada juga melewati jembatan Mahakam 1 dan Mahakam 4 yang biasanya disebut sebagai jembatan kembar, dan melewati sejumlah hotel dan big mall. Kemudian lewat lagi di bawah jembatan Mahakam 1 dan Mahakam 4 itu bisa langsung kembali ke kawasan dermaga. Dan semua jembatan yang ada di Kota Samarinda itu pada saat malam hari umumnya memancarkan cahaya dan desain secara virtual yang tampak berwarna-warni dan berciri khas sendiri, sehingga tampak indah pada malam hari, Kan Ratu.
Baik, terima kasih Nefrianto atas rekomendasi lokasi wisatanya. Tribuners, wisata susur Sungai Mahakam ini bisa menjadi pilihan untuk Anda menghabiskan akhir pekan nanti bersama keluarga ya. Terima kasih Nefrianto. Terima kasih rekan Ratu. Sehat selalu. Baik, Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi tentunya dengan rekomendasi wisata lain di berbagai kota di Indonesia. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Travel Update. Kita wisata kuliner dulu Tribuners ke Jogja. Jadi udah pada nggak asing ya pasti dengan makanan yang bernama bubur. Nah, makanan yang terbuat dari beras dan dimasak hingga teksturnya lembut dan berair. Itu namanya bubur. Kalau biasanya makan bubur di mangkok Tribuners, kali ini ada yang beda. Bubur diletakkan di dalam mangkok hot pot. Gak hanya tempat penyajiannya saja yang berbeda Tribuners, cara memasaknya pun juga berbeda. Bubur yang satu ini dimasak dengan cara dibakar. Toppingnya juga bisa pilih sesuai dengan keinginan loh Tribuners. Seperti apa ya rasa dari bubur bakar ini? Sudah ada Kristi Mahatma dari Tribun Jogja. Selamat sore Kristi. Halo, selamat sore Ratu dan juga Tribuners. Ya, jadi ini di Gunungkusuman ini ada bubur nih ya, bubur bakar. Nah, ini uniknya nih pakai hot pot nih. Jadi nggak cuma bubur pakai mangkuk, tapi pakai hot pot nih Tribuners. Nah, uniknya lagi ini dialasi dengan daun pisang. Nah, dialasi dengan daun pisang, kemudian buburnya diletakkan di situ, kemudian baru dibakar gitu Tribuners. Nah, rasanya juga unik nih. Ada apa ya, kalau orang Jawa bilang ada sangit-sangitnya nih, ada rasa sangit, tapi ini juga gurih juga nih. Nah ini gurih, sangit, nah tapi ini Tribuners harus hati-hati nih, kenapa? Karena ini panas sekali. Nah kemudian ini toppingnya juga ada telur, kemudian ada udang, kemudian ada paru, macam-macam sekali Tribuners, ada sosis dan lain-lain. Nah tapi ini Tribuners nih, untuk topping ini ada harga tambahannya sendiri, mulai dari 2.000 sampai sekitar 5.000-an. Untuk harganya sendiri juga murah nih Tribuners. Untuk satu porsi bubur bakar ini harganya 13.000 nih. Ini sudah termasuk sama topping telur. Jadi telurnya ini di atas buburnya gitu. Nah itu bisa biasanya setengah matang, tapi Tribuners bisa request untuk kalau pengen matang, yang bagi yang nggak suka setengah matang gitu Tribuners. Nah Tribuners uniknya lagi nih dari bubur ini selain topping hotpotnya, nah ini juga nih lokasi jualannya juga dekat sama kampus nih Tribuners nih. Nah jadi dekat sama kampus UKDW. Jadi Tribuners yang penasaran pengen datang bisa lah ke dekat-dekat UKDW di situ. Tapi karena dengan adanya pandemi COVID nih Tribuners nih ya, ini agak sepi nih pengunjung ke bubur ini karena mahasiswa kan tidak kuliah secara tatap muka gitu Tribuners. Jadi agak sepi gitu Tribuners. Tapi Tribuners yang penasaran pengen nyobain bisa langsung datang aja ke Gunungkusuman Yogyakarta nih buat yang penasaran nih. Seperti itu Ratu dan Tribuners. Baik, terima kasih Kristi atas rekomendasi lokasi kulinernya ya yang ada di Jogja. Tribuners, Anda yang penasaran seperti apa rasanya bubur bakar, bisa langsung mampir aja ke lokasi yang tadi sudah disebutkan oleh Kristi. Terima kasih Kristi. Baik, kemudian Tribuners yang memiliki rencana berwisata saat libur akhir pekan ini nggak perlu bingung lagi, karena Anda bisa memilih kawasan BSD Kota Tangerang sebagai alternatif tempat liburan bersama keluarga. Sebab di sini ada satu wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi, yakni Scientia Square Park. Taman kota sekaligus sarana edukasi ini menawarkan pengalaman wisata yang seru, sehingga membuat pengunjung betah berlama-lama. Selengkapnya sudah ada Zain dari Tribun Travel. Selamat sore Zain. Halo, selamat sore Ratu.
Baik Zen, boleh disampaikan sebenarnya apa sih daya tarik dari wisata Scientia Square Park di Tangerang ini? Silahkan Zain. Ya, jadi Scientia Square Park ini merupakan taman kota yang lokasinya itu berada di kawasan industri dekat dengan BSD dan juga Kelapa Gading. Tapi di sini menawarkan berbagai wahana edukasi, jadi sangat cocok untuk wisata keluarga sekaligus buat teman-teman yang ingin merasakan suasana asri di tengah perkotaan karena memang di sini dilengkapi dengan berbagai pepohonan yang sangat rindang dan juga spot-spot instagramable. Baik, kemudian boleh disampaikan untuk lokasi tepatnya serta harga tiket masuk dan juga jam operasional dari Scientia Square Park Tangerang ini. Ya, untuk Scientia Square Park ini lokasinya cukup strategis ya. Jadi ada di Jalan Scientia Boulevard, Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Nah, ini tidak jauh dari seperti yang saya bilang tadi, tidak jauh dari kawasan BSD dan Kelapa Gading. Jadi bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi maupun transportasi online. Untuk tiket masuknya sendiri di sini ada dua pilihan, yaitu saat weekday tiketnya itu sebesar 45.000, sedangkan saat weekend atau Sabtu Minggu atau hari libur nasional itu harganya 95.000. Nah, adapun untuk jam bukanya nih itu untuk weekday itu dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, sedangkan kalau weekend itu dibukanya dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Nah, dari tiket masuk itu nanti pengunjung akan mendapat akses keluar masuk untuk area Scientia Square Park dan juga SDC Building karena memang ini lokasinya masih satu kawasan dengan SDC Building. Terus kemudian dari tiket masuk itu nanti kita juga akan mendapat voucher diskon sebesar 10.000 untuk pembelian popcorn di area wisata. Baik, kemudian tadi disebutkan ya di lokasi ini ada banyak sekali spot-spot foto. Boleh disampaikan ada apa saja dan kegiatan lain atau aktivitas lain seru apa yang bisa dilakukan selain foto-foto? Silahkan, Zain. Ini karena ini merupakan taman kota ya, jadi Scientia Square Park ini memang dilengkapi banyak sekali spot foto instagramable. Selain kita bisa berfoto di taman-taman, kita juga bisa berfoto di sudut-sudut yang banyak sekali ornamen-ornamen khas. Contohnya misalnya ada di sudut dengan namanya itu Carnaval Love. Nah, di situ itu mengambil konsep karnaval tapi dilengkapi dengan ornamen-ornamen hati, jadi sangat cantik kalau misalnya untuk berfoto-foto. Kita juga bisa mengeksplor ke kawasan farm atau perkebunan. Di situ nanti ada taman bunga sama gedung, dua bangunan yang ikonik dari Scientia Square Park sendiri. Nah, untuk aktivitas serunya di sini juga sangat banyak, mulai dari memberi makan binatang, terus berkuda, terus berenang, terus memancing juga bisa, atau kita juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan outbound dan ini bisa dilakukan juga oleh anak-anak. Kemudian Zain, untuk bisa menikmati aktivitas-aktivitas seru yang barusan sudah disampaikan oleh Zain, apakah ada biaya khusus tambahan yang harus dibayarkan, Zain? Nah, untuk aktivitas-aktivitas seru tersebut, sebagiannya sudah ada yang gratis atau kita boleh masuk dengan tiket yang sudah kita punya. Namun beberapa ada yang harus membayar lagi. Nah, untuk yang gratis itu diantaranya ada kolam renang, itu kita tinggal masuk saja, tidak apa-apa. Kemudian untuk memberi makan binatang juga itu gratis dan kita juga bisa membeli pakannya atau makanannya di tempat pembelian tiket atau di tempat yang sudah disediakan petugas. Cuman untuk di bagian TV barn atau kalau kita mau memberi makan hewan-hewan seperti keledai, sapi dan lain sebagainya itu ada jam-jam tertentu. Jadi memberi makannya itu bisa kapan saja, cuman kalau untuk berfoto itu pada paginya itu mulai jam 8 sampai jam 10. Kalau ingin berfoto di sore hari itu baru mulai jam 4 sampai jam setengah 6. Nah, sedangkan untuk
aktivitas yang berbayar itu diantaranya ada berkuda. Jadi berkuda itu 1 keliling kita harus membayar lagi retribusi sebesar 50.000. Kemudian jika ingin memancing kita juga akan dikenakan biaya sebesar 50.000 per jam. Namun dari aktivitas memancing tersebut ikannya bisa kita bawa pulang dan akan ditimbang lagi dengan harga 4.000 per 100 kilogramnya, per 100 gramnya. Baik, terima kasih Zen atas rekomendasi lokasi wisatanya Tribuners Scientia Square Park. Ini sepertinya sangat cocok ya untuk Anda yang hendak berlibur dan membawa anak-anak kecil begitu. Ini sangat pas karena tadi juga banyak sekali binatang-binatang, hewan-hewan yang lucu dan juga imut, serta aktivitas-aktivitas seru yang tentunya bisa dinikmati juga oleh anak-anak. Terima kasih Zain. Sama-sama Ratu. Tribuners, Anda yang saat ini berada di Malino bisa melihat Festival Seni dan Budaya Masyarakat dan Komunitas Dayak Lundayeh. Festival ini sudah dimulai sejak kemarin Tribuners Senin 21 Februari 2022 dan akan berlangsung selama sepekan. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Malinau, sementara sumber pembiayaan festival berasal dari hasil swadaya masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut dan seperti apa jalannya festival, sudah ada Supri dari Tribun Kaltara. Selamat sore Supri, boleh disampaikan apa saja rangkaian kegiatan Festival Seni dan Budaya tersebut? Silakan Supri. Baik, selamat sore rekan Ratu dan Tribuners. Untuk kegiatan Festival Seni dan Budaya Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau sama seperti kegiatan sebelumnya, di mana sebelumnya pernah juga dilaksanakan kegiatan serupa sekira 2 minggu terakhir kemarin oleh komunitas dan lembaga adat Dayak Tahol di Kabupaten Malinau. Jadi kegiatan Festival Seni dan Budaya ini merupakan terobosan dari pemerintah kabupaten beserta 11 perwakilan lembaga dan komunitas adat yang ada di Kabupaten Malinau. Untuk kegiatannya sendiri, untuk Festival Seni dan Budaya terkhusus untuk Dayak Lundayeh, masyarakat adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau digelar kemarin, tepatnya pembukaan pada sore hari kemarin sekira jam pukul 5 sore. Tanggal 21 Februari 2022 dan telah dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Malinau, Wempi Wemawa. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan 5 jam setiap hari, mulai dari sore hari sekira pukul 17 WITA hingga pukul 22 WITA. Untuk kegiatannya sendiri ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, diantaranya kompetisi atau lomba dan ada pameran UMKM, pameran seni dan budaya, kemudian ada wisata kuliner juga di lanskap Prosehat. Jadi kegiatan ini berpusat di Panggung Kesenian Padan Liu Burung, sebuah ikon tempat wisata yang berada tepat di pusat pemerintahan Kabupaten Malinau. Nah, untuk kegiatannya sendiri ini dibagi setiap hari pada sore hari. Mulai dari kegiatan lomba-lomba seperti cipta lagu, vokal grup, solois, tari kreasi, kemudian ada karnaval budaya, karnaval desain motif arit Lundayeh, dan ada pula karnaval busana Lundayeh yang diikuti semua kalangan umur di wilayah Kabupaten Malinau. Jadi untuk di sekitar wilayah Prosehat atau Panggung Padan Liu Burung juga ini terdapat beberapa stand-stand penjualan yang berisi pernak-pernik yang dijual oleh pelaku UMKM masyarakat adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau, termasuk beberapa jenis jajanan lain yang bisa dinikmati di sekitar wilayah Prosehat Kabupaten Malinau, Ratu. Baik, kemudian tadi sudah sedikit disampaikan bahwa anggaran pembiayaan festival ini dilakukan oleh swadaya masyarakat. Boleh disampaikan lebih lanjut mengenai hal ini, Supri? Baik, rekan Ratu dan Tribuners, kemarin pada saat pembukaan juga disampaikan oleh Ketua Panitia Festival Seni dan Budaya Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau bahwa untuk kegiatan ini pada sepekan yang rencananya dilaksanakan selama sepekan hingga tanggal 27 Februari hari Minggu yang akan datang, rencananya akan menelan biaya sekitar 156 juta
di mana saat ini panitia telah mengumpulkan kurang lebih 151 juta dari komunitas-komunitas Dayak Lundayeh dan masyarakat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau yang kerap disebut sebagai anak Adi Lundayeh atau sebutan Persatuan Masyarakat Dayak Lundayeh di wilayah Kabupaten Malinau. Nah, untuk kegiatan biaya festival ini sendiri diperoleh hasil swadaya masyarakat, sumbangan dari masing-masing pribadi atau komunitas adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau, dan untuk tempatnya difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Malinau, yakni di sekitar wilayah Prosehat, tempat di mana biasa dilakukan kegiatan olahraga dan pameran kebudayaan, dan pusatnya ada di Panggung Padan Liu Burung, sebuah panggung kesenian yang secara rutin biasanya dilaksanakan kegiatan pertunjukan seni dan budaya untuk masyarakat adat di wilayah Kabupaten Malinau. Ratu. Baik, terakhir Supri, apa sebenarnya tujuan dari Festival Seni dan Budaya ini diadakan? Silakan. Baik, untuk sebelumnya memang pernah ada rapat yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Malinau dan sejumlah perwakilan masyarakat adat, 11 perwakilan masyarakat adat di Kabupaten Malinau terkait dengan adanya Festival Seni dan Budaya di pusat pemerintahan Kabupaten Malinau, mengingat karena ada sebuah kegiatan besar yang biasanya dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Malinau, sebuah festival budaya besar yang kerap disebut warga sebagai Irau Malinau. Biasanya dalam kegiatan ini dilakukan pameran-pameran kebudayaan dari seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali 11 perwakilan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Malinau, termasuk sejumlah elemen masyarakat lain yang tertarik untuk memantaskan pertunjukan seni dan budaya di dalam acara Irau Malinau tersebut. Namun selama pandemi COVID-19 mulai 2019-2020 lalu, terhitung sudah 2 tahun tidak dilaksanakan kegiatan-kegiatan semacam ini, sehingga perwakilan masyarakat adat dan pemerintah kabupaten berinisiatif untuk menggelar kegiatan tersebut. Nah, untuk diketahui sendiri di Kabupaten Malinau saat ini masih memperpanjang PPKM level 1 dengan angka kasus aktif COVID-19 sekitar 5 kasus pada hari ini, sehingga di kedepannya beberapa hal yang perlu ditekankan adalah soal pemberlakuan protokol kesehatan, sebab kegiatan ini mengundang keramaian. Di sisi lain, pemerintah daerah juga termasuk komunitas masyarakat adat menginginkan adanya stimulus ekonomi yang nantinya kegiatan ini berdampak langsung kepada pelaku UMKM yang berjualan di sekitar wilayah Prosehat, Ratu. Baik, terima kasih Supri atas rekomendasi wisatanya. Tribuners, untuk Anda yang penasaran seperti apa budaya Lundayeh ini bisa langsung saja ya, karena festival ini masih akan berlangsung selama sepekan ke depan. Terima kasih Supri. Berikutnya Tribuners, jika Anda sedang jalan-jalan atau berlibur ke Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung, bisa mampir ke toko keripik oleh Sinta. Di sini tersedia aneka keripik khas Lampung yang biasa menjadi oleh-oleh untuk kerabat, kolega, atau kekasih tercinta. Tak hanya keripik Tribuners, di sini juga tersedia souvenir tapis atau kain khas Lampung. Di sela-sela memilih oleh-oleh, Anda juga bisa nongkrong di coffee shop di toko ini. Selengkapnya ada Agustina Suryati di sana. Selamat sore, Agustina. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Agustina, boleh disampaikan ada jenis keripik apa saja yang tersedia untuk oleh-oleh di sini, dan apa yang paling spesial di antara beberapa jenis keripik tersebut? Iya, baik. Untuk keripik yang ada di toko oleh Sinta ini, itu ada berbagai macam rasa ya. Rasanya sangat beragam ya, cukup banyak, yakni semisal ada rasa coklat, rasa durian, lalu ada rasa mocha, ada rasa kopi, lalu ada rasa buah-buahan lainnya, ada rasa keju juga, dan juga ada rasa original. Dan selain keripik juga di sini juga ada keripik
Selain keripik pisang, tadi di sini juga ada keripik singkong juga di sini ya. Jadi spesialnya memang di sini bestsellernya keripik ya. Di sini keripik berbagai macam rasa, dan yang terlaris itu ada rasa coklat terutama. Baik, kemudian selain keripik tadi disebutkan ada tapis juga di sini. Nah, bisa diceritakan apa yang menjadi ciri khas dari tapis atau kain khas Lampung? Silakan, Agustina. Iya, untuk tapis sendiri itu merupakan satu di antara jenis kain yang ditenun ya dan juga disulam, itu khas dari Lampung ya. Di situ jenis sulamannya juga berbeda-beda. Motifnya, ciri khas tapis itu adalah di benang emasnya, juga kainnya ya. Jadi kalau untuk tapis di toko oleh-oleh Sinta ini, itu ragamnya tidak dalam bentuk kain saja ya, tapi kain tapis itu sudah dimodifikasi menjadi beberapa souvenir, seperti ada tempat tisu, lalu ada gantungan kunci, lalu ada kaos ya, lalu ada tas juga di situ. Jadi tapis-tapisnya sudah termodifikasi menjadi bahan-bahan menjadi barang-barang modern seperti itu yang bisa dijadikan oleh-oleh buah tangan yang bisa dibawa ke rumah ya. Baik, kemudian tadi disampaikan di lokasi ini juga ada coffee shop-nya. Bagaimana dengan suasana dan ada menu apa saja yang tersedia di coffee shop-nya, Agustina? Iya, selain pengunjung bisa berbelanja ya di keripik oleh Sinta ini, berbelanja keripik atau souvenir oleh-oleh dari Lampung ini, pengunjung juga bisa mampir sejenak langsung mencicipi kopi yang ada di keripik oleh Sinta. Jadi kopinya di situ di roasting sendiri oleh pihak oleh Sintanya. Ya, selain keripiknya yang diproduksi sendiri, juga di situ kopinya juga diproduksi sendiri. Jadi bisa langsung dicoba bisa dicoba lewat coffee shopnya yang ada di situ ya, gabung dengan lokasi tokonya. Jadi bisa langsung dicicip, nanti kalau merasa cocok dan enak bisa langsung dibeli dalam bentuk kemasannya gitu, Ratu. Baik, terima kasih Agustina atas rekomendasi tempat berbelanja oleh-olehnya di Bandar Lampung ya. Berikutnya, Tribuners, pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat melakukan launching produk unggulan dari UMKM Sijunjung, yaitu EcoPrint. EcoPrint ini merupakan teknik mengolah kain menggunakan dedaunan alami. Jadi nantinya kain tersebut akan berbentuk pola sesuai dengan pola daun yang digunakan. Teknik mengolah kain dengan cara EcoPrint tersebut diadopsi dari luar, Tribuners, tetapi dengan kearifan lokal dari Sijunjung yang kaya akan tumbuhan. EcoPrint Sijunjung memiliki corak atau motif daun yang berbeda dengan daerah lain. Sudah terhubung dengan kami saat ini ada Muhammad Hafiz dari Tribun Padang. Selamat sore, Hafiz. Ya, selamat sore, rekan Ratu. Baik, Hafiz, boleh disampaikan sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda EcoPrint di Sijunjung dengan EcoPrint dari daerah lainnya? Silakan. Ya, terima kasih, rekan Ratu. Pemerintah Kabupaten Sijunjung melakukan launching produk unggulan dari UMKM di Kabupaten Sijunjung, yaitu EcoPrint. Sebagai produk unggulan, EcoPrint Sijunjung merupakan diadopsi dari luar daerah pembuatannya, yang mana pembuatan tersebut dibuat dari dedaunan alami yang ditempelkan pada kain dan nantinya akan terbuat pola seperti kain tersebut. Yang menjadi pembeda EcoPrint Sijunjung dengan EcoPrint lainnya, daerah lainnya, yaitu di mana EcoPrint Sijunjung menggunakan dedaunan asli dari hutan Kabupaten Sijunjung, yang mana diketahui daerah Sijunjung kaya akan hasil hutannya dan banyak dedaunan dengan corak langka seperti banyak seperti itu. Dan selanjutnya setiap kainnya akan
berbeda masing-masing coraknya karena memang tiap daun-daunnya itu berbeda, maka tidak ada motif yang sama untuk setiap kainnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemudian untuk proses pembuatannya, satu kain ekoprint Si Junjung ini membutuhkan waktu berapa lama, Hafiz? Ya, terima kasih rekan Ratu. Untuk satu kain bahan baju dari ekoprint ini, proses pembuatannya itu selama 1 minggu karena memang pembuatannya itu masih secara alami, di mana kain tersebut nantinya ditempelkan motif-motif dari daun itu. Setelah itu diikat dengan plastik dan dikukus. Setelah dikukus nantinya akan dijemur selama 1 minggu untuk mempertahankan warna dari corak dan motif tersebut. Karena memang bahan alami, jadi harus prosesnya juga cukup panjang dan warnanya tidak terlalu terang karena memang 100% bahan alami yang digunakan dalam produksi ekoprint tersebut. Seperti itu rekan Ratu. Kemudian terakhir Hafiz, untuk satu lembar kain ekoprint Si Junjung ini dihargai berapa? Ya, terima kasih rekan Ratu. Untuk satu kain motif ekoprint yang diperuntukkan untuk bahan baju yang kain biasa itu dihargai dengan Rp120.000 untuk satu bahannya, dan untuk yang kain sutra itu dihargai dengan Rp300.000. Yang menarik di sini, Ketua PKK dari Kabupaten Si Junjung, Nedi Agus Pardi, mengungkapkan kalau memang ekoprint Si Junjung dia menjamin untuk harganya itu termurah di Sumatera Barat karena memang di daerah lain itu harga jilbab itu dia ungkapkan itu 100.000 dan tapi di Si Junjung itu hanya 75.000, seperti itu rekan Ratu. Baik, terima kasih Hafiz atas rekomendasinya. Ini juga bisa menjadi salah satu oleh-oleh ya Tribuners jika Anda berkunjung ke Si Junjung, kain ekoprint Si Junjung. Terima kasih Hafiz. Terima kasih rekan Ratu. Itu tadi Tribuners sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan. Tapi Tribuners, karena masih di tengah pandemi, kembali Ratu mengingatkan untuk tetap wajib disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Sejati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.